Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amalus salih. Insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan mentadaburi salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat ini berkait salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini adalah ibadah hati, yaitu at-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan, salah satunya adalah tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ahbati fillah, azani Allah wa iyyakum. Apa tawakal itu? Yang kedua, apakah cukup seseorang hanya beriktimad, bersandar kepada tawakal saja, tidak ada usaha? Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui, apakah seseorang itu memulai dengan tawakal dulu apa usaha dulu? Berusaha kemudian bertawakal apa tawakal kemudian berusaha? Gimana? Tawakal dulu apa usaha dulu? Usaha dulu kemudian tawakal. Tawakal hasilnya kepada Allah. Atau kita bertawakal dulu kemudian berusaha? Mana dulu? Usaha dulu kemudian tawakal, atau tawakal dulu kemudian usaha? Usaha dulu kemudian tawakal. Kalau usahanya gagal berarti nggak tawakal. Baik, ada satu hal yang harus kita luruskan. Banyak orang yang mengira bahwasanya orang itu berusaha dulu kemudian bertawakal. Tapi lakukan adalah tawakal dulu kemudian berusaha. Tawakal dulu kemudian kita memiliki sebuah keinginan, kita tawakal sama Allah, kemudian kita berusaha supaya keinginan kita itu tercapai. Maka tawakal itu apa? Tawakal itu adalah kita menyandarkan apa yang menjadi kebutuhan kita, menyandarkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal tiga unsur. Yang pertama sidqun. Apa? Apa? Yang ketiga adalah al-akhdhu bil asbab. Sama sidqun. Sidqun itu adalah jujur kalau dalam arti bahasa Arab. Benar. Maksudnya adalah sidqul i'timadi ilallah. Betul-betul kita itu menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinamakan tawakal itu tidak setengah-setengah. Setengah kepada Allah, setengah kepada manusia. Setengah kepada Allah, setengah kepada makhluk. Tapi yang dinamakan tawakal itu adalah semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang bisa menjadi sandaran kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sikun, i'timad, benar, berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, percaya apa? Thiqatu
Allah izun. Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat munjizun yang akan mengabulkan, yang akan merealisasikan apa yang harapkan hamba. Harus percaya bahwasanya apa yang kita harapkan, kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, hanya Allah lah yang akan mengabulkan itu semua. Tidak ada satu makhluk pun yang akan mengabul segala permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-akhdhu bil asbab, yaitu kita berikhtiar dan berusaha. Tidak ada satu ibadah, tidak ada satu perilaku kita yang condong kepada tawakal tanpa sebuah usaha. Maka seseorang yang hanya dia bisa berharap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia beramal atau berusaha, fahuwa maghrur, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu. Maka ahbat billah azani Allah wa iyyakum, tawakal ini adalah satu ibadah hati yang harus ada dalam diri kita setiap saat. Ketika kita memiliki keinginan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyandarkannya semua kepada Allah, dan kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita sandarkan kepadanya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu berusaha. Al-akhdhu bil asbab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita dengan takdir Allah, kemudian lewat melalui usaha yang kita lakukan. Di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika kita keluar rumah, kita doa ke rumah apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi, ya Allah, kamu tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man qala," siapa yang berkata, "al-kharaj baiti," apabila dia keluar dari rumahnya, apabila dia keluar dari kamarnya dan berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka sesungguhnya dia engkau itu telah dilindungi. Engkau pasti akan dilindungi oleh Allah ketika kita seperti itu. Kemudian engkau akan dicukupkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Di dalam riwayat yang lain, ruziqta, engkau pasti akan diberikan rezeki. Ketika antum keluar dari kamar menuju masjid dan berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, seolah-olah Allah itu akan mengabulkan. Bukan seolah-olah, pasti Allah itu akan mengabulkan segala apa yang kalian minta dan kalian harapkan, selama harapan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari kalian berusaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tazkirah, pengingat untuk diri kita semua, bahwasannya tawakal saja tidak cukup, akan tetapi perlu usaha. Orang yang usaha dan dia juga tidak bertawakal, orang tersebut juga tidak dikategorikan orang yang baik. Kenapa? Karena tidak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. Libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, karena yang bisa mempermudah urusan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui usaha yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.